Halo, halo Mbak Yuli, sudah siap? Halo Mbak Yuli, sudah siap? Halo Mas, ya siap-siap. Oke lah. Baik, Bapak, Ibu, kawan-kawan sekalian, karena jam sudah menunjukkan pukul 16.30 di laptop saya dan juga di jam saya, untuk Tadarus Ramadan seri kedua ini, mari kita mulai dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada teman-teman sekalian dan juga kepada Mbak Yuli nih yang sudah bersedia menjadi narasumber di sesi kita kali ini. Untuk tema kita di sesi kedua ini yaitu Kartini dan spirit perjuangan di tengah pandemik corona ini. Nah, ini kalau berbicara tentang Kartini dan perempuan, mungkin kita tidak akan ada habis-habisnya gitu. Kemarin Mbak Yuli sudah mengupas tentang Kartini juga di artikel terbarunya di Betain. Nah, mungkin kita akan lebih mengeksplorasi lagi, mungkin akan lebih mendiskusikan lagi. Kartini mungkin bisa diasumsikan dengan perempuan gitu ya. Bagaimana perempuan di perjuangan perempuan mungkin di tengah wabah corona seperti ini, karena tidak mudah sebagai seorang perempuan apalagi yang sudah berumah tangga mungkin eh, selain mengurus kewajiban rumah tangga juga harus eh, apalagi yang punya profesi gitu, apa pasti bercabang gitu. Apalagi sekarang anak di rumah, suami di rumah, seluruh aktivitas di rumah. Sementara di sisi lain kewajiban profesinya juga mungkin ada tuntutan lain juga gitu. Harus nyiapin bahan ajar, harus nyiapin tulisan dan sebagainya. Nah, itu mungkin kira-kira gimana nih Kak Yuli atau Pak Yuli nih? Kita akan kupas masalah tadi sebagai narasumber mungkin Mbak Yuli, dan nanti juga teman-teman yang lain mungkin bisa menambahkan seperti apa mungkin dinamika di rumahnya, perjuangan seorang perempuan mungkin baik ibunya, istrinya, anaknya dan sebagainya. Waktunya mungkin 20 menit ya, Mbak Yuli. Ya, terima kasih Siap, Mas Denny. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebuah kehormatan bagi saya bisa hadir di tengah-tengah teman-teman semua, ibu bapak yang saya hormati, diskusi online Tadarus Ramadan yang diinisiasi oleh Ma'arif Institute. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Salam dari salam semoga tetap terhaturkan pada Nabi Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membawakan kita banyak perubahan, terutama perubahan untuk perempuan yang dulu perempuan tidak ada harga dan tidak ada nilainya, tidak kedatangan Islam dan hadis-hadis yang dijelaskan oleh Nabi. Sekarang perempuan dan laki-laki posisinya sejajar, tidak ada yang membedakan perempuan dan laki-laki di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali iman dan takwa. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dan Allah menciptakan manusia, jin dan semuanya itu hanya untuk beribadah, dan beribadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Ibu Bapak, teman-teman hadirin yang berbahagia, tema hari ini sangat menarik ya, ini tentang Kartini dan polemik di masa pandemik COVID-19 ya, atau corona. Sebelumnya saya ingin mengajak kita semua untuk merefleksikan bahwa memang tidak sejajar ketika kita membedakan Kartini dengan tokoh-tokoh yang lain. Pertama, karena masa hidupnya yang berbeda,
kemudian perjuangannya juga berbeda, tantangannya juga berbeda. Kita tidak bisa menyamakan misalnya Kartini itu lebih unggul misalnya dibandingkan dengan Laksamana Malahayati atau Cut Nyadin atau Christina Matatiahahu atau misalnya Rasuna Said dan lainnya. Kita nggak bisa membandingkan karena ini bukan apel dengan apel beda. Itu Cornelis de Houtman di atas kapalnya itu akan beda dengan perjuangannya Kartini yang menulis di atas kertas dan itu dinarasikan semua kehidupannya ya kita bisa baca sampai hari ini. Yang pertama misalnya di halaman 38 Kartini menuliskan bahwa kita semua itu jangan gampang menyerah, artinya terus berjuang. Ini memang sejajar dengan yang kita alami saat ini di masa corona, bahwa kita tidak boleh gampang menyerah. Nah, selain itu Kartini gitu ya, karena dia sebagai murid dari Kiai Saleh Darat adalah orang yang kritis. Jadi Kartini itu ketika belajar orangnya itu bertanya, ini belajar agama tetapi pakai bahasa Arab, kita nggak ngerti gitu kan. Terus menuntut Kiai Saleh Darat untuk menafsirkan, menjelaskan dalam bahasa Jawa. Pada saat itu sesuatu yang aneh, kok akan menerjemahkan Al-Quran. Dan itu menjadi jawaban bagi munculnya Al-Quran pertama di Indonesia dalam bahasa Jawa. Yang pertama. Jadi memang Kartini sejak dulu itu sudah sangat Islamis. Kalau ada orang yang mengatakan Kartini itu tidak Islamis, justru saya melihat Kartini sangat Islamis. Ketika dia belajar agama, justru orang yang menggugat agama. Minaz zulumati ilan nur adalah ayat Al-Quran yang dikutip dan disenangi oleh Kartini sehingga muncul bukunya Habis Gelap Terbitlah Terang. Bahwa kita memang harus merubah dari situasi gelap menuju jam. Pada halaman 318, Kartini menuliskan bahwa di belakang rumah kami banyak air mengalir dan kami biasa mencuci kaki kami di sana. Pada saat itu menunjukkan bahwa air di sana itu sangat banyak dan air-air bersih itu banyak sehingga orang itu bebas untuk mencuci tangan dan mencuci kaki. Memang situasi ini berbeda dengan yang kita rasakan saat ini ya. Di daerah-daerah kekeringan, padahal ini tidak sejalan dengan harapan rajin cuci tangan dan cuci kaki misalnya. Setiap kita habis dari bepergian. Nah, di sisi yang lain, Kartini juga menulis adalah anak-anakku, maksudnya adalah murid-murid, adalah anak-anak yang merangkul bumi, anak-anak kehidupan. Mereka mampu bercocok tanam, berkebun, kemudian bersawah, bahkan mengukir kayu-kayu yang ada di Jepara. Tapi pada masa sekarang situasi itu berubah ya sejak masa revolusi pendidikan, maksudnya revolusi pertanian, perempuan kemudian hilang dari proses-proses pertanian. Tetapi yang menarik catatan Kartini adalah perempuan itu perawat bumi itu memang masih nyata. Kalau kita mau contohkan di Indonesia, misalnya ada Aleta Baun, misalnya di Nusa Tenggara, ini adalah ibu yang menolak pertambangan semen, pertambangan marmer maksud saya. Dan ini adalah seorang perempuan. Kemudian juga ada misalnya kalau kita ingat ibu-ibu Kendeng ya yang menolak semen, pabrik semen. Nah ini juga adalah perempuan-perempuan. Lalu mama-mama Papua yang menolak PT Freeport itu adalah perempuan-perempuan. Kenapa perempuan itu sangat dekat dengan alam? Atau dia tahu bahwa alam itu harus dijaga karena kehidupan perempuan itu memang tidak bisa dipisahkan dari alam. Perempuan-perempuan dalam kultur patriarki kita yang saat ini masih ada, misalnya ketika mereka mencuci, ketika mereka melakukan aktivitasnya di sungai, separuh dari tubuhnya itu terendam oleh air karena melakukan aktivitasnya di sungai. Nah, ketika mereka melakukan aktivitas di sungai, mereka akan tahu ada perubahan-perubahan alam ketika itu, terutama misalnya air yang sudah terkontaminasi dan lain sebagainya. Itu diantara catatan-catatan Kartini tentang alam. Nah, kalau kita kembalikan kepada catatan Kartini yang lain, misalnya Kartini mengatakan dan menggugat yang disebut sebagai takdir. Tadi moderator misalnya sudah menyinggung bahwa kewajiban perempuan itu memasak misalnya, mengurus suami dan mengurus anak. Ini sudah digugat oleh Kartini. Kenapa Kartini menggugat itu? Dalam narasi-narasinya Kartini mengatakan bahwa
takdir itu berbeda dengan adat istiadat, dan kami menggugat adat istiadat yang mengurat mengakar. Apa itu? Yang memposisikan perempuan itu hanya sebagai pelengkap ya, termasuk hanya untuk ngurusin sumur, kasur, dan dapur. Nah, kritik Kartini ini juga sebagaimana kritik dia terhadap bentuk perkawinan yang mengawinkan anak di usia dini. Kata Kartini, perempuan-perempuan atau anak-anak yang dikawinkan itu seperti perkosaan terhadap perempuan di usia dini. Kartini juga menarasikan bahwa perempuan yang dibebankan pada pekerjaan-pekerjaan rumah tangga itu bagian dari adat istiadat yang membelenggu perempuan. Karena Kartini dengan kritis mengatakan ini bukan takdir. Ini bukan takdir, itu sebabnya kita harus berjuang melepaskan diri dari budaya yang mengurat mengakar. Di akhir suratnya misalnya, dalam beberapa lembar, itu Kartini selalu menggugat persoalan-persoalan yang ada di sekitarnya dia. Kartini juga orang yang sangat agamis ya, tadi saya sudah singgung di awal, misalnya Kartini selalu mengingatkan orang untuk ibadah atau sembahyang. Termasuk misalnya Kartini bilang jangan lupa sembahyang kepada Tuhan, Rob, kata dia. Kenapa? Karena beribadah itu menurut Kartini adalah bagian untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Misalnya itu ada di halaman 436. Kartini adalah orang yang tidak pernah menyerah dan tidak pernah menyesali hidupnya sebagai perempuan. Misalnya itu ada di halaman 352. Jadi keren sekali Kartini mengatakan, ketika aku dipilih misalnya, ketika aku boleh memilih apakah aku akan terlahir sebagai perempuan lagi, maka aku katakan iya, aku akan lahir sebagai perempuan lagi ketika aku punya kesempatan untuk lahir kedua kalinya. Jadi Kartini tidak pernah menyesal lahir sebagai perempuan, dan Kartini meyakini bahwa dari perempuan itulah banyak melakukan perubahan. Nah, kalau kita lihat dalam sejarahnya Nabi Muhammad SAW, sahabat-sahabat perempuan adalah sahabat-sahabat yang menggugat, sahabat-sahabat yang menentang ketidakadilan, sahabat-sahabat yang mempertanyakan situasi kondisi pada saat itu, sehingga dan suaminya bernama Aus, tapi kemudian Khawlah menolak karena itu sedang dalam ibadah. Kemudian Khawlah marah dan mengatakan, punggungmu itu seperti saat itu laki-laki atau suami yang menyamakan punggung istri sama sekali, dan dianggap sebagai seolah-olah itu sudah menceraikan. Nah, kemudian Khawlah mengajak lagi kalami oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, sudah terjadi talak di antara kalian. Kemudian kata Khawlah, Rasul, kalau saya bercerai dengan suami, tidak mungkin saya mencintai anak-anak saya. Kalau saya pisah dari mereka dan membawa anak-anak, maka anak-anak akan kelaparan karena saya tidak punya harta. Kalau anak-anak diberikan kepada suami saya, maka mereka akan menderita. Yaitu sudah menghadap ke langit dan berdoa kepada Allah. Pada punggungnya sama seperti punggung istrinya itu tiba-tiba dipisahkan suami dan istri. Lalu kemudian turutlah ayat Al-Mujadalah, dan dalam ayat itu dikatakan kepada Allah, bahwa laki-laki yang menjihar, itu pertama kali ayat itu turun, jadi laki-laki yang menyamakan punggung istrinya dengan punggung ibunya disebut jihad. Laki-laki yang menjihar istrinya itu boleh kembali kepada istrinya dengan 3 syarat. Yang pertama, memberitakan seorang budak, kalau nggak mampu memberikan, atau puasa, maksudnya yang kedua itu puasa 2 bulan berturut-turut, kalau nggak mampu kemudian memberikan makan fakir miskin minimal 60 orang. Jadi Khawlah ini menggugat. Kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Kartini, itu sebenarnya agak mirip. Coba konteksnya saja berbeda. Khawlah itu menggugat Rasul dan menggugat Allah. Kartini menggugat Kiai Saleh Darat. Yang kedua-duanya kemudian merubah sistem hukum kebijakan hukum Islam yang ada pada saat itu. Kartini itu juga sama seperti kalau misalnya kita ini ya refleksikan gitu. Kartini itu juga senada dengan sahabat-sahabat Nabi lain yang kerjanya itu juga menggugat. Misalnya Nusaibah binti Ka'ab. Nusaibah binti Ka'ab ini kan orang yang datang kepada Rasul dan mengatakan kepada Rasul, Rasul memang nggak ada ya perempuan yang namanya disebut dalam Al-Quran. Kemudian misalnya turunlah surat Al-Imran ayat 1, misalkan dikatakan muslimun wal muslimat, mukminun wal mukminat. Tidak perempuan itu kemudian disebut dan diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang dilakukan oleh Kartini misalnya, kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh sahabat ini agak mirip nih. Agak-agak serupa nih. Yang satu menggugat situasi pada saat itu, menggugat budaya, dan yang lain juga menggugat proses beragama. Apa
hasil dari gugatan Kartini misalnya, walaupun Kartini terjebak pada perkawinan yang sebenarnya dia di kaki suaminya, yaitu tidak dilakukan. Kemudian saya mau menikah tapi fotonya saya nggak mau duduk di bawah, suami berdiri. Jadi kalau foto saya sama-sama duduk atau sama-sama berdiri, dan itu dilakukan. Lalu Kartini mengatakan, oke, saya menikah, tetapi dibikinkan sekolah, jadi saya tetap bisa mengajar. Jadi akhirnya di rumah belakang rumahnya Kartini itu disediakan sekolah untuk Kartini bisa mengajar anak-anak. Dan yang terakhir Kartini mengatakan, ibuku itu bukan selir, jadi sama seperti posisinya itu sama seperti ibu atau istri pertama dari ayahnya. Artinya sampai di akhir negosiasi paling tingginya Kartini itu dia tetap menggugat. Walaupun Kartini juga meninggal dalam proses eklamsia ya, artinya kehamilan di masa 40 hari dari persalinan, kalau sekarang itu disebut angka kematian ibu. Jadi Kartini itu meninggal sekitar 3 hari pasca melahirkan anaknya yang pertama. Kira-kira begitu Mas Denny sebagai pengantar, saya kembalikan kepada Menteri. Bila hikmah sabihah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Yuli, sudah sangat jelas ya bagaimana Kartini dan juga sahabat-sahabat Rasul yang pernah menggugat gitu kondisi, situasi dan kondisi terutama tentang adat gitu. Nanti mungkin belum dikupas nih seperti apa nih kira-kira perempuan di tengah perjuangan perempuan di tengah COVID ini ya. Iya, betul, Kira-kira gimana pandangan Mbak Yuli ya? Di satu sisi ya tadi ya karena budaya di kita tidak bisa dilepaskan, perempuan itu identik dengan pekerjaan-pekerjaan sebagian pekerjaan rumah tangga gitu. Walaupun ada suami, kadang-kadang suami di rumah, kadang-kadang suami di rumah ini tuh udah ada istri ini gitu. Sementara itu juga sebenarnya bukan kewajiban istri juga kan itu sebenarnya. Itu kewajiban bersama gitu. Nah, seperti apa mungkin Mbak Yul? Ya, betul. Jadi kalau misalnya dikaitkan dengan situasi corona, saya melihat kita harus mengambil sisi positif ya dari corona ini. Seperti ini. Jadi keluarga yang sakinah itu kan harus dibangun oleh situasi kondusif baik dari suami maupun istri. Pada posisi ketika semua orang di rumah, ini adalah negosiasi yang sangat baik untuk menunjukkan bahwa kodrat istri itu bukan masa, urus anak, dan beberes rumah. Anak kodrat itu sesuatu yang given, yang pemberian dari Tuhan. Bahkan hamil, melahirkan, dan menyusui itu juga sebenarnya bukan kodrat. Itu adalah peran reproduksi perempuan. Dan itu sebenarnya, tapi ini juga mengupas. Nah, kalau di rumah dalam situasi seperti ini apa? Ya suami sama istri harus bekerja sama. Istri harus mulai menegokan kepada suami dan suami juga harus mendengar bahwa memasak itu bukan kewajiban istri loh, karena Nabi juga sebenarnya memasak. Jadi dalam banyak hadis Nabi mengatakan, ini diriwayatkan oleh Aisyah, jadi sahabat Nabi itu datang kepada Aisyah dan tanya, Aisyah, Nabi itu kalau di rumah ngapain aja sih? Kemudian Aisyah bilang, Nabi itu kalau di rumah ngangkat ember, ya sholat juga bareng kita, ya bersama bercengkrama bersama istri dan anak-anaknya, dan nanti terlibat dalam kerja-kerja rumah tangga. Nabi itu menjahit rompahnya sendiri. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi adalah orang yang terlibat dalam pekerjaan rumah tangga, termasuk menumbuh gandum. Jadi Nabi itu orang yang menumbuh gandum. Nabi itu kan nggak punya pekerja rumah tangga ya pada saat itu. Semua diurus sendiri. Ketika kehidupan Nabi bersama Khadijah, anak-anaknya juga diurus oleh mereka berdua. Jadi memang kalau kita mau kembali kepada hadis Nabi, justru Nabi itu mengerjakan pekerjaan rumah tangga, itu yang pertama. Yang kedua, dalam situasi corona seperti ini, apa sih kontribusi perempuan? Saya terlibat di banyak grup WhatsApp dan saya melihat teman-teman tuh luar biasa sekali. Kalau saya boleh menyebut nama, misalnya ada Mbak Dewi, alumni juga, sama-sama alumni dari Komnas Perempuan, dia itu mengorganisir teman-teman yang punya kain perca dan dibuatkan masker. Lalu masker-masker ini dibagikan kepada perempuan-perempuan yang masih ada di lapas atau sebagai kelompok binaan. Nah, kemudian ada juga perempuan yang membuat dapur umum. Jadi karena kemiskinan ya, semua orang karena corona ini kan tiba-tiba menjadi miskin, banyak yang kehilangan pekerjaan, makanan terbatas. Jadi apa yang punya itu kemudian disumbangkan dan dibuat dapur umum masak bersama-sama. Ada juga perempuan yang mengorganisir air. Jadi mereka tahu ini airnya terbatas. Jadi kemudian mendesak RT RW di tempat tinggalnya untuk membuat
pipa-pipa air sehingga orang yang masuk ke wilayah itu tuh Halo. Halo. Ya, mohon halo maaf. Mas ini Ya, ya. saya di mute sama Oh, host. ya karena mungkin tadi ada yang lain mungkin yang masuk suaranya, jadi mungkin di mute. Silakan dilanjut. Oh iya, iya. Nah, jadi perempuan-perempuan ini mengorganisir diri, kemudian juga menggerakkan masyarakat. Yang terakhir tadi saya bilang adalah perempuan-perempuan mengorganisir untuk membuat air, karena perintah untuk cuci tangan ini tidak seirama dengan fasilitas yang disediakan oleh negara. Sebenarnya kan negara juga bisa bilang nih, perusahaan-perusahaan air ini harusnya menyumbangkan air-airnya ini untuk masyarakat. Tetapi kan ini tidak dilakukan. Daerah Sukabumi yang punya mata air dari Gunung Salak dan Gunung Pangrango misalnya, warganya di sana itu kok kekeringan atau minim air bersih. Dan ini kita bisa lihat disaksikan di YouTube ya, tayangan di YouTube itu ada gitu yang dirilis oleh organisasi FIFA tahun 2013. Jadi kalau nggak salah itu judulnya air bersih untuk perusahaan, air keruh untuk rakyat. Itu menggambarkan bahwa akses air terhadap masyarakat itu sangat minim. Padahal kalau kita melihat kepada hadis Nabi Muhammad SAW, hal yang tidak boleh dimonopoli oleh setiap orang salah satunya adalah air. Kira-kira begitu, Mas. Dan terakhir saya ingin mengajak bahwa kita juga bisa mulai mendonasikan apa yang kita punya, termasuk menegosiasikan dengan pasangan. Yuk, misalnya ya, kalau saya dengan pasangan itu zakat malnya ini tahun ini kita langsung bagi aja yuk ke masyarakat sekitar yang benar-benar berdampak di dekat kita tinggal, karena biasanya kita mentransfer itu ke lembaga zakat, ambil zakat, tapi tahun ini kita langsung bagikan. Kenapa begitu? Itu adalah negosiasi dengan pasangan supaya kita, karena kan kita yang paling tahu tetangga kita siapa sih yang meninggal, maksud saya yang kelaparan, kemudian tetangga kita siapa sih yang kekurangan bahan makan dan sebagainya. Karena Al-Ma'un itu, surat Al-Ma'un itu Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'u al-yatim wa la yahudu 'ala ta'amil miskin fawailun lil musallin alladzina hum 'an shalatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Itu kan dimaknainya bukan orang yang hanya ibadah saja yang baik di hadapan Allah. Bahkan orang yang ibadahnya baik saja, dia termasuk menistakan agama. Siapa orang-orang itu? Adalah orang-orang yang menghadirkan anak yatim dan menggunakan fakir miskin. Jadi kayak kematian seorang ibu yang kebetulan namanya sama nih Mas Dehi dengan saya. Di daerah Banten namanya Bu Yuli, itu meninggal karena kelaparan. 2 hari sudah tidak bisa makan, hanya minum air saja. Ini menunjukkan bahwa masyarakat sekitar itu mungkin tidak tahu atau tidak berempati, karena kalau menurut berita beliau sudah minta bantuan ke pejabat setempat tapi tidak diberikan. Itu yang dipesankan oleh Nabi, wallahi la yuminu, wallahi la yuminu, wallahi la yuminu. Jadi Nabi berkata itu berpesan bersabda, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Lalu sahabat bertanya, silaman ya Rasulullah, siapa ya Rasulullah yang gak beriman itu? Allah, Allah tidak yang mana jari di bawah itu. Orang yang tetangganya merasa tidak aman karena perbuatannya. Itu sebabnya Nabi mengatakan kalau kamu masak, perbanyaklah bagikan kepada tetangga. Ini adalah momentum corona supaya kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Corona ini tidak memilih orang beriman atau tidak beriman yang sakit, tidak memilih Islam atau tidak Islam yang sakit, tidak memilih juga orang itu baik atau enggak, semuanya bisa kena corona. Jadi ini adalah momentum kita untuk berbagi. Kiranya begitu Mas, sebagai pengantar saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Ya, saya mau membacakan, ada chat nih. Pak Yul, bisa nggak dibuat satu tulisan khusus dalil-dalil Islam yang berkaitan dengan konteks perempuan? Nah, ini ada request dari Mas Nugi nih kayaknya nih. Oh gitu, ya siap, nanti dibuatkan. Ya, itu. Baik, teman-teman sekalian, mungkin ada dari teman-teman sekalian yang mau berkomentar, menyanggah mungkin apa yang tadi diutarakan oleh Mbak Yuli.
mungkin punya perspektif lain, mungkin tidak sama dengan Mbak Yuli, mungkin barangkali gitu. Atau ada yang mau bertanya mungkin. Monggo silakan, saya buka. Acungkan tangannya mungkin. Mas, Mas Denny, ya, boleh? Mas Adi ya. Iya, iya. Silakan. Saya mungkin ini cuma komentar kali ya, dan akan ada pertanyaan sejarahnya juga sih. Jadi gini, sayangnya untuk konteks Kartini ini dia hidup tidak di zaman wabah penyakit di Jawa itu baru menyerang tahun 1910 sampai 1911. Nah, itu yang menangani Dr. Cipto dan Dr. Sutomo. Sementara wabah flu Spanyol itu kena di Jawa yang menghabiskan nyawa, yang menimbulkan korban nyawa jutaan orang itu sekitar tahun 1918, sedangkan Kartini itu meninggal tahun 1904. Mungkin akan lebih apa ya? Mungkin pemikiran Kartini tentang wabah, concernnya dia itu akan lebih keluar kalau dia hidup di zaman wabah mungkin ya. Atau mungkin kita nggak tahu apakah ada dokter perempuan yang sudah bertarung mengobati orang pada saat wabah tahun 1910 dan 1918 tapi belum dituliskan dalam sejarah ya. Itu sih sebetulnya. Baik, cukup Mas Adi. Sudah cukup Mas. Cukup, makasih Mas. Ya, terima kasih Mas Adi. Mbak Yul, gimana tanggapannya? Memungkinkan nggak kalau misal Kartini hidup di zaman wabah seperti sekarang ini, dia juga akan concern berjuang untuk ikut berjuang, Bapak ini? Maksud saya mungkin kalau Kartini hidup di zaman wabah, mungkin lebih ada pemikiran dan tulisannya gitu. Ini cuma sekedar itu aja, pendapat aja gitu. Baik. Bukan, kita tidak mungkin bikin asumsi Kartini di zaman wabah gitu. Iya. Mas Adi, saya langsung jawab ya Mas Denny ya? Ya, silakan. Iya, Mas Denny, terima kasih. Jadi kritis apa yang disampaikan oleh Mas Adi juga kritis sekali ya. Kalau misalnya Kartini di situasinya ketika wabah, apa yang akan dilakukan dan apa narasinya. Memang kita tidak bisa memprediksi ya, dan memang Kartini juga meninggal 1911. Muhammadiyah nggak ketemu nih sama Muhammadiyah, kira-kira begitu. Makanya kalau ada pertanyaan, Kartini beriman kenapa nggak pakai jilbab gitu kan? Ya karena konteksnya beda dan dakwahnya juga pada saat itu beda gitu kan. Nah, tapi saya ingin mengulang bahwa di halaman 318 Kartini kan menulis tentang alam, tentang air, bahwa air itu adalah sumber kehidupan. Dan Kartini juga menjelaskan bahwa air itu jernih dan banyak ya. Kalau dari narasinya itu terlihat sekali bahwa air itu banyak dan orang tidak kekurangan oleh air. Tetapi saya ingat Kartini ini menulis juga tentang korupsi. Dan bagi saya misalnya, korupsi itu juga sebenarnya wabah karena menyebabkan rakyat sengsara. Pada saat itu Kartini itu menulis, wahai penguasa-penguasa, bahasa Kartini, wahai penguasa-penguasa, janganlah memakan sesuatu yang bukan milik Anda, katanya. Kemudian Kartini juga menuliskan, kalian tuh hanya berjanji-janji kepada kami. Tahukah kalian, janji-janji itu seperti biskuit-biskuit yang renyah, yang gampang dihancurkan. Jadi Kartini sebenarnya menggugat orang yang berjanji-janji itu seperti biskuit yang gampang dihancurkan. Jadi nggak ada bekasnya sama sekali. Dan buat saya itu adalah kritik Kartini luar biasa yang pada saat itu menggambarkan wabah yang namanya korupsi itu luar biasa besarnya. Sampai Kartini itu tidak bisa berkata-kata dan menulisnya itu dengan sangat marah dalam buku. Jadi orang yang mengambil haknya yang bukan orang lain dan hanya janji-janji itu sebenarnya sudah membakar hati-hati kami, kata Kartini begitu. Nah, kemudian yang saya luar biasanya dari Kartini, misalnya di halaman 375, Kartini kan menolak takdir. Apakah misalnya ketika itu perempuan yang tidak dikungkung dalam rumah tangga, dalam sebuah rumah, dipingit, nggak boleh belajar, nggak boleh tahu ilmu pengetahuan, sedangkan anak laki-laki itu bebas kemana aja,
Bisa jadi pada saat itu adalah wabah terbesar manusia pada saat itu, kebodohan. Kebodohan itu adalah wabah luar biasa. Maka ketika Islam datang di zamannya Nabi Muhammad SAW, yang digugat pertama kali itu adalah soal kebodohan, jahiliyah. Orang-orang yang bodoh itu yang pertama digugat. Orang-orang yang mengingkari kebenaran itu adalah orang-orang yang saya memahami wabah pada saat itu adalah kebodohan. Kartini meninggal, kalau kita ibaratkan ya, kita samakan dengan situasi sebenarnya angka kematian ibu. Kenapa? Karena gadis setelah konvensi di Mesir tahun 1994 tentang kesehatan reproduksi, dan kemudian di Kairo Mesir, dan kemudian tahun 95 Beijing Action Plan tahun 95 itu di Beijing, dan kemudian menurunkan aksi deklarasi tahun 94 itu diturunkan dalam aksi yang tiap negara tuh harus melakukan apa, dan itu kan baru tahun-tahun sekarang. Sama seperti konvensi SIDO ya. Konvensi SIDO kan baru lahir sekitar tahun 70-an, 75, 79, dan kemudian Indonesia meratifikasi tahun 84. Dulu kan belum ada. Dan ketika SIDO lahir itu kan juga masih banyak bolongnya ya dari tiap-tiap pasalnya. Kemudian ada rekomendasi SIDO. Misalnya rekomendasi SIDO tentang keluarga yang mengatakan bahwa bukan kewajiban perempuan loh, bukan kodrat perempuan loh ngurus rumah, kasur, gitu kan, dan sebagainya. Jadi setiap pengetahuan itu berubah, dan wabah tiap masa itu memang berbeda dari satu dan pada masa yang lain. Kira-kira begitu tanggapan saya untuk Mas Dini. Maksudnya untuk Mas Adi, saya kembalikan ke Mas Dini. Terima kasih. Mudah-mudahan puas mungkin Mas Adi ya, tapi jangan puas lah. Makasih Mbak. Siap. Ya, makasih Mas. Tadi ada Mbak Vita ya yang mau menanggapi katanya. Iya, menanggapi dan bertanya. Oh begitu. Iya. Silakan dimulai saja. Monggo. Mohon maaf sebelumnya, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wajahnya Mbak Vita nggak kelihatan nih? Mohon maaf, ini kondisi ruangan sedang tidak terkondisikan. Mohon maaf ya. Mohon maaf. Siap. Perkenalkan, apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Saya dari Kota Madiun, Bu. Oh iya. Jauh ya. Madiun gimana, aman ya? Alhamdulillah sampai sekarang untuk kota masih zero, jadi masih hanya PDP aja. Mudah-mudahan tetap mempertahankan zeronya sampai nanti benar-benar pandemi dinyatakan sudah selesai. Amin. Ya. Begini, kalau kita membicarakan tentang bagaimana perjuangan Kartini di era pandemi, saya mencoba untuk istilahnya menanggapi dari sisi yang lain, yaitu sisi tentang solidaritas kita ya sebagai perempuan untuk sama-sama bahu-membahu mengatasi dampak pandemi, baik dirasakan oleh dirinya sendiri, keluarga maupun lingkungannya. Nah, saat ini seorang perempuan khususnya ibu rumah tangga itu kan dari awal anak-anak sekolah di rumah itu kan menjadi tiba-tiba ada yang menjadi guru TK, tiba-tiba ada yang menjadi guru SMP, SMA dan seterusnya. Di samping seperti yang Panjenengan jelaskan tadi, di samping tugas-tugas utamanya, kalau memang dia bekerja ya di samping dia sebagai pegawai dan lain sebagainya, itu juga yang paling parah adalah dia juga menggantikan peran suaminya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga yang suaminya terdampak langsung kena PHK. Yang tidak yang tidak ada jaminan nantinya suami akan dipanggil kembali untuk bekerja. Nah, kondisi-kondisi semacam ini membuat di awal beberapa teman itu membuat dia secara emosional, secara psikologis benar-benar down. Artinya emosinya tidak lagi terbendung, diluapkan melalui anaknya yang mengerjakan tugas dan seterusnya. Ini real, kondisi real di sekitar kita. Kemarin juga kita sempat diskusi bagaimana kita menata hati, mengelola lagi pandemi ini tidak bisa kita hindari, tapi dampaknya pun juga tidak bisa kita hindari. Tetapi bagaimana kita bisa bangkit, kita sama-sama bisa bangkit untuk mengatasi hal itu. Nah, artinya perempuan-perempuan di sekitar kita untuk kembali berdaya itu sangat diperlukan. Selain dari solidaritas dalam bentuk materi tadi ya, support dari orang sekitarnya itu juga sangat diperlukan. Karena tidak menutup kemungkinan pasca pandemi ini berlalu, suami itu tidak bisa kembali seperti posisi semula sebagai tulang punggung keluarga, justru akan berbalik. Istrilah yang menjadi tulang punggung keluarga karena di saat pandemi ini mereka kreatif untuk kembali mengepulkan ya, istilahnya bahasa Jawanya itu agar dapur itu kembali mengepul itu tadi loh. Terkadang mereka juga banyak sekali yang terjun atau banyak sekali yang istilahnya banting setir menjadi pedagang seterusnya,
itu banyak sekali di sekitar kita itu seperti itu. Nah, bagaimana kita nanti solidaritas kita sebagai sesama perempuan untuk ya mensupport mereka baik dari psikologis maupun jalan keluar ketika nanti pandemi sudah berlalu, tapi mereka justru akan menggantikan posisi suami sebagai tulang punggung dan nyatanya juga harus memberikan support kepada suami untuk kembali bangkit dan tidak bekerja di tempat yang semula. Nah, itu yang perlu saya tanyakan dan perlu kita tanggapin bersama agar nanti perempuan kembali benar-benar menjadi posisi yang tidak terpuruk, artinya tidak menyalahkan diri sendiri, kok kenapa saya begini, kenapa saya begitu, dan seterusnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Pita dari Madiun. Mas Denny, saya langsung tanggapi ya. Siap, silakan Mbak. Iya, baik sekali ya Mbak. Jadi saya juga ingin mengatakan ini ada perubahan, kita harus belajar memahami ada perubahan-perubahan tafsir yang selama ini kita dengar dan sebenarnya kan memahami tafsirnya tidak demikian. Misalnya banyak hadis yang beredar al-umum madrasatul ula, ya itu adalah madrasah atau sekolah pertama. Ini kan harusnya kalau mau jujur ini sebenarnya kita bisa memberikan tafsiran bahwa madrasatul ula itu artinya di dalam kandungan. Jadi anak itu sebenarnya tanggung jawab ibu itu ketika di dalam kandungan. Tapi kemudian kan kita lihat juga dalam surat yang lain, misalnya dalam surat Luqman, kewajiban yang memberikan makan memberikan makan ketika istrinya sedang hamil itu kan adalah suami. Jadi tanggung jawab ibu ketika di dalam kandungan si anak untuk menjaga makanan yang dimakan adalah tetap halal, kemudian makanannya bersih dan lain sebagainya. Nah, ketika anak ini sudah lahir, itu harus menjadi tanggung jawab bersama suami dan istri. Dalam surat Al-Luqman itu wahnan ala wahni wa fisoluhu qiyamaini anis suri, itu kan menunjukkan bahwa ibu yang sedang hamil itu dalam keadaan lemah dan tambah lemah, dan itu adalah proses pembelajaran pertama bagi manusia ketika dalam kandungan. Nah, ketika dia lahir harus menjadi tanggung jawab bersama antara suami dan istri. Saya memahami betul apa yang disampaikan oleh Mbak Pita, karena saya juga menyadari tiba-tiba saya harus menjadi guru TK, yang anak saya misalnya yang kecil itu tiap hari gurunya itu menyuruh untuk menghafal satu lagu, dan saya juga sempat protes ya sama guru karena kan ini apa ya, misalnya anak TKA suruh menghafal satu lagu gitu. Akhirnya saya bernegosiasi dengan suami, ini gimana caranya, akhirnya kita tontonkan YouTube dan kemudian satu rumah kita harus menyanyi bersama agar si dede ini hafal gitu kan. Walaupun kemudian ketika adik merasa tertekan, nggak hafal satu hari harus hafal, itu jadi kelihatan ya kalau anak tertekan itu sebenarnya ya sudahlah, biarkan saja, kita akhirnya baru kirim lagu itu misalnya hari kedua, hari ketiga. Tapi memang mungkin tidak banyak orang bisa berego dengan suami ya, ada faktor budaya, ada faktor kultur yang bisa jadi memang tidak setara. Yang disampaikan oleh Mbak Prit tadi benar, di dalam siklus rumah tangga itu ada namanya lingkaran setan. Ada bulan madu, ada ketegangan, ada pemukulan KDRT, minta maaf, bulan madu lagi, ketegangan, kemudian KDRT, kesadaran rumah tangga, kemudian minta maaf, bulan madu lagi, dan itu siklusnya terus. Bagaimana ini harus diputus? Ya harus memberikan kesadaran kepada semua pihak bahwa istri itu bukan barang. Jadi istri itu adalah manusia merdeka yang harus dilindungi. Itu saya sepakat sekali ini disampaikan oleh Mbak Pita, harus support ya, solidaritas di antara perempuan, itu benar sekali. Kalau boleh mengusulkan, memang kita bisa membuat yang namanya kelompok. Jadi perempuan-perempuan itu mau organisasi dalam sebuah kelompok-kelompok. Yang saya ceritakan tadi misalnya dapur umum, itu bagian dari membuat kelompok dalam sebuah komunitas, dan itu diinisiasi oleh ibu. Yang pertama. Yang kedua, sekarang itu kan banyak sekali bantuan, tapi banyak juga bantuan yang tidak tepat sasaran. Nah, ini bisa dilakukan dengan membuat akses bantuan itu dekat kepada warga. Kalau pengalaman saya membuat peta desa. Jadi saya mengajak orang sekitar saya itu untuk membuat peta desa, termasuk karena saya juga di kampus sudah sebagai dosen, ketika mata kuliah kemuhammadiyahan, praktek ibadah, maksud saya praktek ibadah sosial, saya nggak mau tuh data orang miskin itu ketika mereka dapatnya dari kelurahan, RT RW tempat, saya nggak mau. Jadi kita harus mendata masyarakat itu melakukan observasi, lihat kanan kiri mana yang benar-benar miskin. Lalu kita data, itu namanya baru draft 0. Lalu kita mengumpulkan masyarakat sekitar, duduk bareng dan dibuat tanda. Jadi ada 15 indikator miskin, termasuk adalah KDRT, orang yang melakukan KDRT, kemudian buta huruf dan sebagainya. Lalu kemudian dari peta desa ini kita akan tahu mana yang benar-benar orang. Sayangnya dalam situasi corona seperti ini kan, seolah-olah ketika rumahnya permanen, dia dianggap kaya atau cukup. Padahal yang disampaikan Mbak Pita tadi benar ya, bagaimana kalau dia di PHK? Ya rumahnya sih rumah permanen, tapi PHK, ya kan dia nggak bisa makan.
Nah, tetangga kanan kirinya sebenarnya yang paling tahu. Itu sebabnya peta desa itu melibatkan warga. Dan ini bisa diinisiasi oleh kelompok perempuan. Itu yang kedua ya. Yang pertama kita bikin kelompok. Yang kedua kita bisa mengakses bantuan itu dengan saling bantu. Di antaranya adalah misalnya membuat peta desa. Kemudian menjalin kerjasama. Jadi membuka pundi-pundi dengan perusahaan kah, misalnya atau lembaga amil zakat kah, atau misalnya memang harus melakukan advokasi kepada pemerintah pejabat setempat bahwa di daerah itu memang banyak orang yang terdampak karena PHK. Perempuan-perempuan yang bekerja ini kan juga dekat dengan stereotip. Dokter, perawat itu dianggap hero kalau laki-laki. Kemudian nggak pulang ke rumah itu dianggap sebagai penolong. Tapi situasinya akan berbeda dengan perempuan dokter yang berjenis kelamin perempuan. Sudah muncul tuh anggapan menelantarkan rumah tangga. Kenapa? Karena nggak ngurus suami, anak, sibuk di rumah sakit. Nah, ini paradigma kayak gini harus dirubah. Siapa yang bisa merubah menarasikan ini? Ya kita, aktor-aktor perdamaian. Misalnya di grup-grup ada yang kirim-kirim kayak gitu, saya biasanya rewel, Mbak Pita. Kalau misalnya ada yang kirim kayak gitu, saya biasanya rewel. Kamu tahu nggak, saya bilang, mereka itu kalau meninggal, Allah akan tanya, pintu surga mana yang kamu mau masuk, silahkan. Itu berlaku untuk dokter laki-laki dan dokter perempuan, perawat laki-laki dan perawat perempuan saja. Jadi kalian tidak punya hak menghadap mereka sebagai perempuan yang melantarkan rumah tangga. Mereka itu jauh lebih melakukan jihad. Dan itu nyata, saya bilang. Saya cewek banget itu di grup, termasuk grup juga grup yang saya ikuti ya. Ada grup sekolah juga begitu. Karena kan orang menganggap ya perempuan itu harus tetap ngurus rumah dalam kondisi apapun. Dan itu salah. Orang yang memakai alat pelindung diri ya, dokter, polisi atau siapapun itu yang bekerja dan harus melakukan alat-alat pelindung diri, itu kan nggak boleh dilepas dalam waktu minimal itu sekitar 10 jam. Dia nggak bisa makan, dia nggak bisa minum. Masa sih kita tega melabelkan mereka sebagai pengantaran keluarga? Justru di situ peran Bapak. Bapak harus mengambil alih. Nabi Muhammad ketika Khadijah masih hidup ngurus anak berarti. Ketika Khadijah meninggal tetap ngurus anak. Lalu siapa yang akan mencari nafkah? Nah, ini ada persoalan bias gender yang luar biasa di masyarakat kita dan ini dipengaruhi juga oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 atau misalnya juga oleh kombinasi hukum Islam, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 91 yang membuat garis tegas bahwa ini hanya pekerjaan perempuan, ini pekerjaan laki-laki dan membuat garis tegas bahwa kepala rumah tangga itu suami dan istri itu hanya ibu rumah tangga yang hanya ngurusin dari pagar, dari pintu depan ke belakang, nggak boleh ngurus dari pintu depan keluar misalnya gitu. Nah, pembagian ini kan harus disadari membuat degradasi pemisahan luar biasa antara perempuan dan laki-laki, termasuk dalam soal nafkah, termasuk nanti dalam soal upah. Saya menemukan dalam penelitian saya untuk pekerjaan yang sama gaji perempuan laki-laki itu bisa berbeda karena PPh-nya. Laki-laki itu dianggap punya banyak tanggungan, perempuan itu enggak. Jadi pajaknya perempuan nanti lebih tinggi dibandingkan pajak laki-laki. Nah, kayak gitu-gitu kan persoalan-persoalan. Padahal di zaman Nabi sebenarnya tidak ada pemisahan siapa yang mencari nafkah. Tidak ada pemisahan siapa cari nafkah utama dan nafkah tambahan. Maka kemudian di zaman Nabi ada Asyifa, ada Zainab, dan banyak sekali tokoh perempuan yang mereka itu juga mencari nafkah. Dan nggak ada bedanya dengan laki-laki. Dan mereka juga sebenarnya banyak berjuang juga untuk Islam. Nah, pemisahan-pemisahan inilah kemudian ketika laki-laki di PHK, kemudian banyak orang yang tergagap-gagap, stres, jadi laki-laki yang nggak berguna. Kalau seandainya sejak awal disepakati bahwa mencari nafkah itu adalah pekerjaan bersama, harusnya laki-laki yang di PHK itu juga di rumah bisa mandiri. Oke, istrinya mencari pekerjaan atau membuat makanan untuk dijual untuk takjil misalnya, ya laki-lakinya harus handle urus anak. Kalau istrinya lagi online seperti saya, suaminya harus urus anak, kira-kira begitu. Urus anaknya itu apa ya? Misalnya kasih makan, kemudian ngajar ngaji, kemudian ngajar sekolah. Karena kan anak itu adalah anak bersama. Anak kehidupan yang dimiliki oleh suami dan istri. Nah, peran-peran kayak gini yang memang harus selalu kita sampaikan kepada masyarakat. Karena kalau enggak, kulturnya itu akan terus begitu dan merugikan perempuan. Saya pikir pemerintah juga harus banyak belajar ya. Ini kan pendataan juga banyak yang kacau balaunya. Harusnya kan di tiap kelurahan RT RW itu pembaharuan pemutakhiran data kalau menurut surat dari Kementerian Dalam Negeri itu harus dilakukan setiap 6 bulan sekali. Tapi ini kan tidak terjadi pemutakhiran data. Jadi begitu ada situasi nasional bencana, semua tergagap. Karena nggak punya data yang terbaik. Akhirnya ada double-double penerima
manfaat atau penerima bantuan. Seandainya semua aparat penegak hukum, semua aparat desa, semua aparat negara itu bekerja dengan sungguh-sungguh dan mematuhi sebuah kebijakan yang ada, harapannya kan tidak ada tuh double data dan sebagainya karena semua terdata. Kira-kira begitu Mbak Pita tanggapan saya. Terima kasih sekali ya Mbak Pita ya sudah diingatkan bahwa memang kita harus saling bekerjasama. Saya kembalikan kepada Mas Denny. Terima kasih Mbak Pita dan Mbak Yuli. Jadi nampaknya perempuan ini harus diajari ini Mbak Yuli trik-trik negosiasi agar dan suami juga harus belajar iya. Belajar memahami gitu ya, jangan yang perempuannya terus iya, jadi maksudnya perempuan belajar negosiasi, laki-lakinya belajar memahami. Nah itu mungkin harus ada program khusus nih kayaknya tuh. Baik, iya betul, jadi harusnya tuh kalau misalnya informasi di gugus tugas COVID-19 itu jangan cuma ngomong soal jumlah yang sehat, jumlah yang sakit, jumlahnya bertambah, lalu harus jaga jarak, ya jangan cuma ngomong itu. Harusnya mereka itu juga ngomong, laki-laki yang di rumah bantuin istri ya, itu bukan kewajiban istri loh, masa ngurus anak. Karena tiba-tiba semua orang itu harus menjadi guru SD, guru SMP, guru TK, guru SMA, jadi harus kerjasama. Baik. Nah, ini kan yang gagal dalam proses informasi soal COVID-19 ini, misalnya dalam yang ada di media, yang ada di informasi gugus tugas ini adalah peran-peran domestik yang dilupakan, keterlibatan perempuan itu hilang. Padahal ini harusnya diomongin. Termasuk misalnya punya kebijakan nggak boleh tuh ojek online bawa penumpang. Mereka bikin nggak kebijakan bahwa jalan-jalan itu harus terang. Mereka bikin nggak kebijakan jalan-jalan itu tidak boleh sepi dalam artian terang benderang dan seluruh RT RW di setempat itu siaga. Jadi nggak boleh ada perempuan yang dia harus pulang malam karena bekerja di wilayah ekonomi, logistik, keamanan, dan kesehatan. Kan 4 hal ini nih yang harus tetap bekerja dalam menurut Pak Presiden, itu harus tetap aman. Jadi kita memang nggak ada karena social distancing ini, kita menjaga jarak, tapi RT-RW harusnya siaga. Jalan-jalan itu diperbanyak lampunya, jadi terang. Orang nggak akan melakukan kejahatan misalnya gitu. Ini kan nggak dilarang begini, tapi tidak ada tindakan preventifnya karena isu perempuan itu menjadi jalan dalam proses-proses COVID-19 ini kira-kira begitu. Baik, mungkin ada tanggapan nih, saya minta dari laki-laki nih tanggapannya nih seperti apa. Mas Nugi, mungkin Mas Nugi, gimana Mas Nugi? Komisioner Komnas HAM ya. Nah ini, silakan Mas Nugi. Halo Mas Nugi. Mas Nugi masih di mute nih ininya kayaknya speakernya. Oke. Admin mungkin bisa bantu, tolong di unmute. Nah, silakan Mas Nugi masuk. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Narasumber dan Mas Denny yang saya hormati serta para senior, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan terkait seminar ini. Pertama, saya ingin menambahkan yang tadi mungkin belum disampaikan oleh Mbak Yuli, mengapa sebenarnya setelah saya membaca buku Kartini itu, surat-surat itu, apa yang membuat kemudian Kartini itu ditempatkan sebagai sosok sentral dalam perjuangan perempuan di Indonesia. Nah, yang mungkin itu tidak ada di misalnya di usaha kita, misalnya di Nadine, misalnya di Rohana Kudus adalah konteks pengaruh internasional. Ini karena saya alumni hubungan internasional, jadi mungkin membacanya ada dimensi internasionalnya. Surat-surat Kartini yang dikirimkan kepada rekannya di Belanda, itu kemudian pasca wafatnya Kartini dia terjemahkan, lalu dia terbitkan menjadi buku, lalu dibaca di Belanda, lalu ada orang tersentuh, ada Kartini Fund, maka berdirilah Kartini School dan lain-lain, sehingga Kartini dianggap menginspirasi publik di jantung daripada penjajah itu sendiri. Gitu. Nah itu yang mungkin tidak didapati di proses tadi yang saya sebutkan, sehingga Kartini dianggap tokoh perempuan yang membunuh kelasnya, memberontak dari kelas peningkat,
langsung masuk ke jantung penjajah dan menggugah orang-orang atau elit-elit yang ada di Belanda, pada kerajaan Belanda pada saat itu. Maka terdoronglah politik etik, maka terkumpullah uang banyak untuk membangun sekolah-sekolah. Saya menyampaikan satu hal di situ. Tetapi kalau kita mau baca juga dengan pendekatan postkolonial misalnya, ini kritiknya mungkin ya, nanti saya minta respon Mbak Yuli atau yang lain. Kira-kira justru karena Kartini dianggap moderat, dianggap kooperatif dengan jantungnya penjajah dan kelas bangsawan, sehingga Kartini dianggap lebih bisa diterima ketimbang cara yang dilakukan oleh misalnya Jurnadin, misalnya yang sezaman lah Rohana Kudus atau Dewi Sartika. Kalau Rohana Kudus itu kan pendekatannya lebih konfrontatif gitu daripada Kartini. Kartini kan soft banget, hanya surat-surat kan gitu. Dia tidak melakukan perlawanan secara terbuka seperti yang dilakukan oleh Rohana Kudus misalnya. Tapi juga ada yang memberi informasi atau diskusi dengan kami secara informal. Ada konteks politik kebudayaan yang dimainkan oleh, ini konteksnya sudut pandangnya beda lagi Mbak ya. Konteks politik kebudayaan yang dimainkan oleh Soekarno gitu. Kenapa Soekarno lebih memilih Kartini ketimbang Dewi Sartika misalnya? Dewi Sartika itu tidak konfrontatif seperti Rohana Kudus. Dia moderat, dia Halo. Terputus ya Mas Nugi. Halo. Suaranya. Oh, putus ya? Ya, Mas Nuginya mungkin yang sinyalnya. Kayak seperti itu sih apa. Atau mungkin bisa ditanggapi Mbak Yuli, belum nunggu yang lain. Mohon maaf nih Mas Nugi, mungkin karena suaranya tidak terdengar, jadi mungkin bisa langsung ditanggapi. Silakan Mbak Yuli. Iya, sebagaimana di awal kan tadi juga saya sudah menyampaikan ya kenapa soal Kartini, dan saya juga sudah menyinggung misalnya Laksamana Malahayati kan namanya juga dicatat, bahkan di tingkat internasional juga dicatat dan berhasil membunuh Cornelius de Houtman. Situasinya itu tadi saya bilang di awal, kita nggak bisa membanding-bandingkan satu dengan yang lain karena memang kondisinya itu, perjuangannya itu berbeda. Bahwa ada situasi politik etis di situ, iya. Ada politik etis, jadi kan Belanda itu dinilai jahat banget lah, kemudian nggak ada kebaikannya, jadi dia ingin menunjukkan bahwa kita juga baik kok, ini buktinya kita melakukan politik etis. Salah satunya adalah menerbitkan kumpulan tulisan tentang Kartini atau surat-surat Kartini, itu sebenarnya bagian negosiasi Belanda pada saat itu. Lalu soal tentang kooperatif, saya ingin melihat bahwa setiap orang itu pasti melakukan kerja-kerja kooperatif misalnya, ataupun negosiasi-negosiasi. Kalau boleh saya mengutip misalnya buku karyanya Mbak Rofah ya, yang menulis panjang lebar tentang Aisyah, itu kan jelas sekali bahwa dulu Aisyah itu ketika berdiri juga adalah melakukan banyak negosiasi ketika zaman Orde Baru. Kalau bahasanya beliau itu tidak melakukan konfrontatif, misalnya menerima ide soal KB misalnya kan, keluarga berencana, kemudian menerima ide-ide di sekolah umum tidak pakai jilbab ketika zaman Soeharto pada saat itu. Tapi titik tekannya adalah misalnya yang tentang KB ya. KB itu kan kalau di dalam konvensi deklarasi Mesir tahun 94, deklarasi Kairo, itu kan disebut sebagai bentuk pengusahaan tubuh perempuan paling nyata. Karena rahim itu milik perempuan, tapi kemudian diambil alih oleh negara, dan Indonesia pada saat itu kan berhasil menekan jumlah penduduk Indonesia waktu zaman Orde Baru itu. Negosiasinya itu kan berat ketika itu, sampai kemudian ulama ada yang menolak, ada yang pro. Nah pada saat itu Aisyah termasuk yang berdamai pada situasi itu. Nah kembali kepada tulisannya Mbak Rofah pada saat itu ya. Jadi negosiasi yang dilakukan oleh bahkan organisasi keagamaan besar pada saat itu terjadi, termasuk misalnya menjelang Pancasila dan lain sebagainya. Nah, ketika tahun 1960-an misalnya mulai ada pengadilan agama, Aisyah itu kan termasuk yang terdepan bilang perempuan itu boleh jadi hakim pengadilan agama.
Dan pada saat itu buat pemerintah zamannya Orde Lama maupun kemudian berakhir pada tahun 70-an zamannya Orde Baru, itu sebagai kritik keras, perempuan bisa ya jadi pemimpin. Tapi kemudian itu seperti negosiasi. Di satu sisi oke, apa-apa nih jadi hakim pengadilan agama, tapi jangan lupa ya soal kodrat. Maka di zamannya Soeharto itu kan kuat sekali soal state stateism yang disebut oleh Julius Suryakusuma Mbak Julia, bahwa negara itu membolehkan perempuan aktif di publik, tapi kemudian diikat kakinya untuk tetap ngurus rumah tangga. Maka dulu itu ada Dharma Wanita, PKK, dan itu kan bagian yang dilakukan oleh negara. Dan organisasi Aisyah pada saat itu juga melakukan negosiasi. Nah, saya pikir apa yang disampaikan oleh Mas Kundi tadi tentang sosok Kartini kenapa menjadi sentral, ya sah-sah saja ketika orang melihatnya itu bagian dari politik etis. Tapi saya dalam tataran yang tidak melihat ke sana, karena dalam setiap perkembangan zaman itu ada banyak negosiasi yang dirubah dan digugat. Dulu kita nggak pernah berpikir bahwa di sebuah negara itu ada yang namanya Komisi HAM. Tapi kemudian kan orang menggugat itu. Apalagi sejak tahun 1993, deklarasi di Bina. Itu kemudian kan negara itu punya kewajiban to promote, to protect, to fulfill. Siapa negara? Maka kemudian ada yang kemudian atas desakan banyak hal kemudian lahirlah yang namanya Komisi HAM. Di Indonesia kan Komisi HAM lahir tahun 98, Komnas HAM itu. Kenapa? Karena negara itu berpotensi melakukan pelanggaran hak-hak warga negara. Maka kemudian lahir yang namanya National Human Rights Institution atau NHRI. NHRI ini termasuk Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan KPAI. Itu kan negosiasi di saat sekarang. Apakah itu dipengaruhi oleh Barat? Iya, tentu saja. Demokrasi kan berkembangnya dari Barat. Apakah kita tidak menerima itu? Kita pasti menerima. Karena kita menyadari bahwa negara juga potensi melakukan pelanggaran, terutama terhadap tubuh perempuan. Kasus KB itu kan pelanggaran besar terhadap tubuh perempuan. Tapi pada masa itu, orang tidak menerima, tidak bisa. Karena negara pada saat itu otoriter. Jadi yang dilakukan adalah apa? Negosiasi. Apa yang disampaikan oleh Mas Nugi tadi, kenapa Kartini lebih berharga? Saya tidak memposisikan Kartini lebih berharga, kemudian yang tidak berharga ya. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, tiap tokoh perempuan perjuangannya itu berbeda-beda, gitu. Tapi yang terpenting adalah apa yang kita capai sekarang itu memang buah dari semua gerakan perempuan pada saat itu. Dan kalau boleh saya mengklaim, dan mudah-mudahan disetujui oleh semua orang yang hadir di sini, gerakan perempuan dan hasil gerakan perempuan itu adalah yang paling nyata wujudnya di Indonesia. Perempuan menggugat kuota 30%. Semua orang bisa menikmati. Bahkan partai-partai yang bernadakan Islam itu sekarang menikmati. Yang sekarang mengusung RUU Ketahanan Keluarga. Itu orang-orang yang menikmati kuota 30%. Siapa yang berjuang? Aktivis perempuan. Perempuan berjuang harus ada hak cuti melahirkan, cuti menstruasi ketika dia sakit. Lahirlah undang-undang tahun 2013 tentang ketenagakerjaan. Dan itu buah gerakan perempuan. Jadi banyak sekali hasil dari gerakan perempuan, termasuk lahirnya undang-undang kesehatan ya tahun 2009 dan kemudian peraturan pemerintah tentang kesehatan reproduksi. Itu bagian dari gerakan perempuan. Dan yang paling solid sampai detik ini gerakan perempuan. Walaupun terfragmentasi dengan paradigma yang berbeda-beda antara satu organisasi dengan organisasi yang lain. Tapi begitu sudah ngebahas tentang isu perempuan itu kemudian tahun 2018 bahwa usia menikah itu yang mereka adalah minimal 21 tahun. Ini kan senada dengan gerakan-gerakan perempuan. Jadi dimanapun perempuan itu dia masuk dalam organisasi manapun, partai manapun, kebijakan manapun, kalau hatinya itu adalah hati yang untuk melindungi perempuan, anak, dia akan tergugah dan banyak melakukan perubahan dimanapun dia berada. Kira-kira begitu, Mas Yuli. Baik. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Mbak Yuli. Ini sudah jam 17.30 nih. Kalau di jadwal kita sebenarnya 17.30. Cuman karena tadi kita mulainya agak agak lambat ya, gitu. Apakah masih punya waktu, Mbak? Masih ya? Dengan senang hati. Ya, dengan senang hati. Takutnya sudah harus menyiapkan takjil di rumah. Oh, kita aman. Sudah negosiasi dengan suami ya? Sudah. Baik, saya undang kembali mungkin Bang Rohim, saya undang Bang Rohim untuk memberikan pandangannya mungkin seperti apa Kartini dan mungkin pandangan Bang Rohim juga sebagai seorang suami mungkin seperti apa. Monggo Bang Rohim.
mohon maaf tadi tidak menyimak dengan sepenuh hati dan pikiran. Wah. Bikin hujan lebat banget di sini. Iya betul, sama-sama ya. Hujan lebat banget di sini. Jadi kadang-kadang terdengar, kadang-kadang tidak. Menurut saya sih begini ya. Kartini itu kan sebenarnya selain memang secara individu dia memiliki riwayat perjuangan yang luar biasa untuk pada masanya, jangan dibandingkan dengan Yuli sekarang. Kalau sekarang mungkin dari Kartini zaman, kalau Kartini lahir zaman sekarang, tapi Kartini zaman itu kan manusia hebat karena dia hidup di antara perempuan-perempuan yang masih terjajah, baik dari segi pemikiran maupun hal-hal yang lain. Sama lah kira-kira seperti seperti pejuang-pejuang yang disebutkan oleh Yuli di Aceh itu. Itu kan pejuang-pejuang yang luar biasa pada masanya. Kalau kita tarik pada zaman sekarang, maka yang kita tarik adalah semangatnya, perjuangannya. Kalau kata Bung Karno kan kita mengambil sejarah bukan apinya, bukan api. Nah, api dari Kartini ability api pemberontakan terhadap kemapanan, satu, pemberontakan terhadap patriarki, pemberontakan terhadap patriarki, dan yang lebih keren yaitu pemberontakan terhadap terhadap budaya masyarakat pada umumnya yang mengungkung kebebasan, bukan hanya kebebasan perempuan, kebebasan masyarakat pada umumnya yang dalam kategori para aktivis mungkin masyarakat yang berpindah. Nah, nilai-nilai inilah yang saya rasa kita tarik dalam konteks sekarang pada saat kita penuh dengan hal-hal yang bersifat formalitas. Nah, formalisme itu kan bisa menarik kita pada kemunafikan, pada hal-hal yang tidak sebenarnya. Maka dalam konteks ini saya bisa memahami mungkin kritik orang-orang terhadap bentuk formalisasi gerakan perempuan seperti adanya affirmative action dan lain-lain itu kan ada kritik terhadap itu karena itu bagian dari bentuk formalisasi gerakan perempuan. Tetapi yang harus kita lihat adalah kenapa formalisasi terhadap gerakan perempuan itu muncul. Itu kan sebagai shock terapi terhadap akutnya dalam tanda petik kekuasaan laki-laki di berbagai bidang, berbagai politik. Nah, pertanyaannya adalah apakah ini senior nanya nih, apakah shock terapi ini harus kita pertahankan ataukah hanya sebagai semacam pintu terhadap keberlangsungan gerakan perempuan yang lebih substantif, gitu loh. Mengapa demikian? Karena affirmative action itu tidak serta-merta melahirkan bentuk substansi dari penampilan atau tampilnya perempuan di berbagai bidang itu. Karena apa? Karena pada faktanya dari persentase itu perempuan-perempuan yang tampil belum tentu mencerminkan watak sebagai
sebagai perempuan yang memperjuangkan dirinya secara gender gitu lah. Jadi kita kan sering mendengar kata-kata banyak perempuan yang tidak sensitif gender, sebaliknya ada laki-laki punya perspektif gender yang bagus gitu. Jadi mungkin politisi seperti Megawati yang pernah menjadi presiden belum tentu punya perspektif yang bagus tentang gender. Bandingkan misalnya seorang Kiai Husain Muhammad, kan seperti itu. Nah, disinilah kita perlunya mencoba untuk mengaktualisasikan semangat emansipasi harus dilanjutkan oleh perempuan-perempuan hebat ini dan kawan-kawan ini adalah bagaimana proses substansialisasi dari upaya-upaya untuk meninggikan atau untuk menyamakan atau bahkan meninggi ya, dari teman-teman dalam berbagai bidang kehidupan. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Langsung aja ya Mas Dedi ya. Atau mungkin saya undang dulu yang lain Mbak ya, biar sekalian di. Oh ya, siap-siap. Ini siapa tadi? Mas Adi atau saya tadi tadinya mau mengundang Mas Rais. Saya tadi lihat Mas Rais nih. Oh ya, boleh. Ya, silakan. Mas Rais bisa gabung? Halo, Mas Rais? Kayaknya nggak ada ya. Atau tadi Mas Adi dulu mungkin, silakan Mas Adi, ada tambahan? Iya, saya mau tanya. Jadi poinnya ini Mbak, affirmative action 30% itu artinya kita juga membuka peluang 30% female patriarch untuk menegakkan agenda-agenda patriarki loh. Jadi ya nggak menurut saya ya kita mesti ketangkap Pak. Halo bisa ya dengar? Iya oke Mas. Oke. Silakan Mbak, mungkin bisa ditanggapi. Iya, yang pertama Kak Rohim ya, saya sepakat Kak Rohim. Jadi memang Kartini itu pada saat itu menggugat budaya. Misalnya di halaman 166 sampai 167 Kartini mengatakan poligini sebenarnya yang benar karena laki-laki beristri lebih dari satu. Poligini itu menciptakan neraka perkawinan pada istri pertama. Itu ada di halaman 166 sampai 167. Kemudian Kartini mengatakan bahwa pernikahan anak itu sebagai wujud perkosaan. Itu ada di halaman 173. Dan kemudian Kartini mengatakan Kartini pada saat itu yang disebut sama Kak Rohim tadi adalah gugatan perempuan luar biasa dibandingkan dengan perempuan-perempuan lain di masa itu. Misalnya Kartini mengatakan perempuan yang dinikahkan secara paksa tanpa restu perempuan itu adalah bagian dari neraka dan perkawinan paksa bagi anak kecil katanya. Itu ada di halaman 161. Jadi betul pada masa itu Kartini adalah perempuan yang menggugat. Saya sepakat yang disampaikan oleh Kak Rohim. Dan kemudian apakah afirmatif itu selesai? Jadi begini, kalau kita melihat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 84 ratifikasi Konvensi CEDAW. Konvensi CEDAW adalah konvensi anti diskriminasi terhadap perempuan yang dibuat oleh PBB berdasarkan masukan dari semua negara. Indonesia terlibat di dalamnya. Salah satu pasal itu adalah tentang perempuan dan pedesaan, itu bukti nyata konkret keterlibatan perempuan Indonesia pada saat perumusan CEDAW. Jadi negara lain itu nggak kepikir perempuan di desa, tapi Indonesia, perwakilan dari Indonesia itu berpikir ada perempuan di desa, dan salah satu pasalnya itu menyebut perempuan dan desaan. Itu kontribusi Indonesia. Yang pertama itu. Misalnya pasal 4, jadi pasal 1 tentang definisi, kemudian pasal 3 dan pasal 4 itu mengatakan kewajiban dari negara untuk melakukan, salah satunya adalah melakukan langkah-langkah strategis. Langkah-langkah strategis untuk upaya penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Apa misalnya dalam bentuk ketika dalam sebuah keluarga ekonomi terbatas, anak laki-lakinya hanya diunggulkan untuk sekolah, anak perempuannya ditinggalkan, itu bagian dari diskriminasi terhadap perempuan. Nah, pasal 2-3 itu mengatakan negara punya kewajiban menghapuskan bentuk-bentuk diskriminasi itu, termasuk juga melakukan affirmative action.
sekurang-kurangnya kalau dalam undang-undang pemilu kita itu 30% untuk kuota pemilu perempuan terlibat di dalamnya. Apakah ini harga mati? Saya pikir enggak ya. Karena memang tujuannya adalah keadilan substansif. Betul yang disampaikan oleh Kak Rohim tadi. Kalau kita melihat dari negara-negara di Skandinavia, itu kan beberapa isu tentang kesehatan reproduksinya sudah setara. Jadi ketika istri hamil melahirkan dan punya peran reproduksi menyusui, karena mereka juga mengakomodir 2 tahun menyusui, kemudian ASI eksklusif 6 bulan, maka laki-lakinya di negara-negara Skandinavia, laki-lakinya itu punya cuti ketika istrinya hamil, ketika istrinya melahirkan, juga punya cuti yang dibayar oleh negara. Nah, di Indonesia kita belum dalam tataran itu. Bahkan dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain itu punya kebijakan yang berbeda-beda. Rata-rata hanya 3 bulan cuti melahirkannya. Ada perusahaan yang boleh memberikan cuti 3 bulan tapi hanya terima gaji pokok. Jadi take home pay-nya itu nggak seperti dia bekerja. Itu kan masih banyak diskriminasi. Maka upaya affirmative action, upaya mendorong keterlibatan perempuan untuk merubah kebijakan itu nyata. Saya juga sepakat ya bahwa banyak laki-laki yang punya pemikiran perspektif yang baik. Misalnya kayak ulama perempuan. Ulama perempuan itu kan bukan dipahami sebagai jenis kelaminnya hanya perempuan, enggak. Kiai Husain yang disebutkan oleh Mas Kak Rohim tadi itu adalah ulama perempuan. Kalau saya boleh bilang misalnya Kak Rohim juga adalah feminis gitu kan. Kenapa? Karena terlibat aktif dalam memperjuangkan perempuan. Saya dapat forum ini dalam diskusi Ramadan Ma'arif Institute yang notabene biasanya laki-laki semua, tapi kemudian saya dapat peran ini, itu bagian dari afirmatif, bagian dari laki-laki yang punya perspektif baik, dan itu seorang feminis, seorang ulama perempuan misalnya. Nah, teman-teman Ma'arif itu saya apresiasi, itu bagian laki-laki yang punya perspektif baik tentang perempuan, jadi nggak hanya male dominated misalnya begitu. Keterlibatan, misalnya saya terlibat beberapa kali dalam kegiatan Ma'arif, gitu. Itu baik. Ya. Putus Yul. Halo. Halo Mbak Yuli. Yuli suaranya putus. Halo Mbak Yuli. Putus Mbak. Ya kayaknya ini apa diskoneksi kayaknya. Atau mungkin ada yang menambahkan mungkin, silakan. Tempat Mbak Yuli udah azan. Hujan lebat tempat Yuli itu. Sama dengan tempat saya. Di Ciputat. Iya, di tempatku juga hujan Mas Rohim. Di Ciputat memang hujan lebat sekali. Lebat. Baik, ada yang lain mungkin yang mau menambahkan atau mau Leti yang di Prancis itu suruh ngomong. Iya, itu Mbak Leti itu. Mbak Leti. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Mbak. Saya nggak menampilkan muka ya, Maja ya, soalnya lagi barusan selesai masak. Oh iya, nggak apa-apa. Silakan. Monggo, Pak. Iya, mohon maaf tadi juga datangnya telat juga, udah masuknya. Ya, nggak bisa, udah David, mohon maaf, saya barusan masak. Iya, tapi saya suka tadi apa pandangan-pandangan dari beri tentang Kartini macam dan perjuangan beliau sebagai tokoh perempuan di Indonesia saat ini yang paling menonjol dan bisa mungkin mengenanya itu secara pemikiran ya, lebih secara pemikiran, dan itu lebih bisa disampaikan kepada semua. Maaf, anak saya lagi makan sendoknya. Terus jadi bisa menyentuh semua kalangan gitu ya. Dan untuk saat ini mungkin adalah waktu yang paling bagus bagi banyak khususnya perempuan untuk mengambil perannya yang lebih daripada sebelumnya, karena dengan COVID-19 ini kita bisa mendapat peran yang lebih seperti yang Mbak Yuli tadi bicarakan tentang peran-peran yang selama ini kita di belakang bisa maju ke depan, dan semoga
kita bicarakan kemarin bahwa COVID ini kan mungkin akan ada gelombang-gelombangnya atau akan menjadi normal ya, new normal. Jadi kita bisa mungkin memperjuangkan hal-hal yang sebelumnya kita anggap sebagai hal yang tidak kita pikirkan, seperti lingkungan, seperti Bang Rohim kemarin itu dengan dakwah beliau tentang lingkungan dan manusia gitu, kita bisa melihat perspektif yang berbeda bahwa selama ini proses cara pemikiran kita tentang kenormalan kita itu sebenarnya memberi kita juga masalah, dan bagaimana kita bisa menyeimbangkan itu, termasuk peran kita sebagai rahmatan lil alamin juga ya, seperti itu. Bagaimana peran lelaki itu kita akhirnya semua itu kita memikir, dan perempuan kita akhirnya selama ini mungkin ada yang harus kita koreksi atau kita bisa lebih baik lagi. Mungkin kata-katanya bukan lebih ke koreksi, tapi kita bisa memikir lebih baik lagi langkahnya bagaimana sebagai unit keluarga, sebagai unit desa, maksudnya perkampungan, komunitas, terus setelah itu unit yang lebih besar lagi, bahkan sampai negara gitu. Praktek-praktek yang selama ini kita menganggap normal dan lancar dan mungkin tidak ada masalah karena kita terbiasa, walaupun ada masalah kita terbiasa dengan hal itu. Sekarang kita bisa berubah begitu. Masalahnya saya di sini pun, di Perancis pun kita juga merasa yang sama dalam satu sisi, bahwa ada new normal yang baru, bahwa kita lebih ke gotong royong karena kita kan negara sosialis, kita lebih ke gotong royong, dan permasalahan tentang perempuan pun kita menghadapi yang sama ya. Bukan berarti karena kita ada anaismin, ada pencetus feminis juga yang dari Perancis itu, kita di sini tuh kita masih memperjuangkan, dan Perancis itu memang masih sampai saat ini sangat patriarkis sekali, dan KDRT pun, angka KDRT di sini pun hampir 60%, dan undang-undang KDRT pun baru keluar 2016. Nah, jadi kita memikirkan bahwa Barat itu sebagai negara yang sangat mungkin dalam arti memperjuangkan perempuan itu sangat maju gini-gini, ternyata juga tidak, dan juga ada seperti kedouble standardan seperti Mbak Yuli sebutkan tadi, bahwa ada perbedaan antara upah bayaran untuk lelaki dan perempuan itu ada, dan double burden yang diceritakan sama Mbak Yuli juga ada. Perempuan itu kalau di Prancis itu setelah pulang ke rumah itu ya memang diminta untuk masak, diminta untuk beres-beres rumah, lelakinya cuma duduk itu sama aja. Dan bahkan di sini pun juga masih kental seperti itu, dan kita memikirnya bahwa tidak seperti itu, tapi saya rasa masih sama aja. Dan saya dapat puluhan banyak dari teman-teman saya yang berumah tangga bahwa mereka juga kecapean, dan juga bahkan dan bahkan maghrib ya. Apa? Cikutat sudah maghrib. Oh iya, ya udah ya, itu aja. Saya cuma bilang aja bahwa masih sama aja Perancis sama Indonesia. Jadi perjuangan perempuan masih sama aja. Baik. Selamat berbuka puasa. Ini udah 50 ya. Iya, betul. Terima kasih, Mbak. Julinya juga bisa masuk. Sebagai penutup mungkin Bang Rohim, silakan closing statement-nya. Enggak, jangan saya dong. Siapa penanggung jawabnya itu? Karena Mbak Yuli dan Mas Sopan juga nggak ada, mungkin Bang Rohim lah sebagai penutup nih. Ya sebagai penutup saya hanya bisa mengucapkan terima kasih Mbak Yuli, Mbak Leti, Mas Nugi, banyak sekali nih yang hadir nih yang tidak saya kenal semuanya. Salam kenal untuk yang belum kenal, dan terus pantang terus acara Tadarus Ramadan di Ma'arif Institute, tidak hanya kemarin dan 2 hari lalu dengan hari ini, tetapi juga ada hari-hari berikutnya yang jadwalnya sudah kita sebarkan melalui media sosial. Saya kira itu saja.
pesan terakhir saya, selamat berbuka. Semoga ibadah puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Rohim, kawan-kawan sekalian. Sekali lagi selamat berbuka puasa dan sampai jumpa di edisi selanjutnya di Tadarus Ramadan Marifat selanjutnya. Saya tutup pengajian ini. Mari kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.